dimanapun Anda berada, perempuan gelora di seluruh Nusantara. Senang sekali saya Lisvi Revina kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam program acara Rumpi, Ruang untuk Maju Perempuan Indonesia edisi Ramadan. Nah, di Rumpi kali ini sangat spesial banget karena kita menghadirkan dua narasumber sekaligus dengan tema ekoenzim. Mau tahu siapa saja narasumbernya? Langsung aja kita temuin ya. Halo, assalamualaikum Mbak Nis, Mbak Juliana, apa kabar? Sehat ya semuanya? Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Oke, saya perkenalkan dulu untuk narasumber yang pertama yaitu Mbak Ninis Wahidiono. Pasti sebagian besar pemirsa di rumah sudah tak asing lagi dengan Mbak Ninis ya. Karena Mbak Ninis ini merupakan artis senior kita, model, pragawati, pemain iklan, wah pokoknya banyak seabrek, pokoknya selebriti tenar ya. Tapi sekarang ini beliau sedang sibuk banget di berbagai kegiatan, salah satunya yaitu menjadi relawan ekoenzim. Masya Allah, keren banget ya Mbak Ninis ini. Oke, untuk yang kedua yaitu Mbak Juliana Ojong. Juliana Ojong ini juga sama, beliau adalah relawan ekoenzim juga dengan Mbak Ninis. Jadi kedua narasumber kita ini spesial kita hadirkan di acara Rumpi kali ini untuk memberi dan membagikan informasi ilmu-ilmu yang bermanfaat tentunya buat pemirsa di rumah. Oke, langsung aja lah aku mau tanya-tanya nih sama Mbak siapa dulu ya? Mbak Juliana kali ya? Mbak Juliana, kita tahu ya kalau ekoenzim ini sekarang lagi marak-maraknya dibicarakan oleh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Tapi karena masih belum mengetahui seperti apa itu ekoenzim, boleh dong kasih tahu ke pemirsa di rumah sebenarnya ekoenzim itu apa sih? Ya, terima kasih Mbak. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwa memang ekoenzim adalah sesuatu hal yang sangat mudah yang bisa kita lakukan mulai dari dapur rumah kita sendiri, ya, terutama ibu-ibu. Di sini kita berdua mengajak para ibu-ibu untuk segera ya ikut berbagi untuk kegiatan sosial terutama, dan mulai dari dapur ternyata kita bisa ikut berkontribusi untuk bumi dan lingkungan kita. Dan seperti yang Bapak Ibu lihat di sini, bahwa semuanya adalah kebaikan dari alam ya, untuk kembali ke alam dan segala isinya. Dan kita lihat ternyata cairan yang seperti ini adalah yang disebut ekoenzim, semuanya adalah larutan yang difermentasi dari sisa kulit sayur dan buah yang kita makan setiap hari sebenarnya. Dan semuanya itu kita fermentasikan dengan tambahan air dan juga tambahan gula ya, gula merah, gula aren, gula jawa ataupun gula molase. Kemudian kita fermentasikan selama 90 hari dengan doa dan ketulusannya, jadilah seperti ini. Dan ekoenzim memang disebut sebagai larutan yang multiguna. Wow, keren banget ya, ternyata ini dari hasil dapur kita gitu ya. Betul. Sisa-sisa buah-buahan, sayuran dan lain sebagainya. Jadi ini kayak pemanfaatan ya, supaya tidak menjadi sampah yang terbuang. Tapi apalagi digunakan ya, Mbak Ninis. ya, apalagi sekarang kan lagi Ramadan. Semua pada bikin buka puasa pakai buah. Benar. Kan jeruk, kita peres jeruk, kulitnya jangan dibuang. biasanya kan kita Ampasnya kulitnya jangan dibuang, bisa bikin ekoenzim. Apalagi kita suka makan semangka, melon, jangan dibuang kulitnya, itu buat ekoenzim. Jadi saya sampai sekarang saya berteman sama tukang rujak, sama di supermarket kan kita ada yang jualan, orang jualan kan suka udah dipotong-potong. Saya bilangnya deketin, Mas, saya minta dong. Apanya Bu? Kulitnya. Hah? Ibu minta kulitnya? Ini udah di tempat sampah. Nggak apa-apa. Jadi saya ambil yang tentu saja yang udah di sampah, tapi nanti sampahnya kalau di supermarket kan bersih ya. Kemudian nanti saya dapat satu kantong besar. Wah, saya langsung kayak dapat barang berharga. Padahal itu adalah kulit buangan dari sisa-sisa. Masya Allah, ternyata kita bisa membudidayakan kembali ya sampah-sampah yang harusnya itu orang-orang udah buang kemana, berserakan di mana-mana, tapi ternyata setelah ada ekoenzim ini bisa dimanfaatkan untuk membuat ekoenzim. Luar biasa banget ini. Nah pemirsa, pasti pemirsa juga penasaran banget kan sebenarnya ekoenzim ini dibuatnya dari apaan aja sih gitu loh. Tadi kan Mbak Ninis bilang dari sisa-sisa dapur gitu ya, Mbak Juliana juga bilang dari buah-buahan yang katanya tukang rujak aja nih sampai ngisiin sampah-sampah kulit buahnya itu Mbak Ninis ambil gitu ya untuk membuat ekoenzim. Luar biasa. Boleh kasih contoh Mbak Ninis contohnya sama Mbak Juli? Ini hasil namanya hasil panennya.
panen ya? fermentasi 3 bulan. Wah, nih dia. Ini udah langsung spray. Nih. Mau bikin apa aja lah, mau bikin apa kita ada. Nah, jadi misalnya jadi ini buat P3K ya. Misalnya gini. Ada luka-luka. Nih, saya habis motong-motong kena pisau. Segera disemprotkan pakai larutan ekoenzim yang larutan yang benar-benar yang belum ada campurannya, langsung disemprotkan, diamkan sebentar, nggak lama kering. Nah, jadi ini bagus banget. Nih ya, kalau punya orang tua, orang udah sepuh kan suka tiduran di tempat tidur ya. Terus kan belakangnya kan suka ada kubitus. Nah, ya. Kalau dokter emang tahu nih kubitus. Nah, jadi luka-luka itu kita semprotkan pakai larutan ekoenzim. Semprotkan aja. Pertama memang nggak cepet, nggak langsung sembuh. Emangnya simsalabim, enggak ya. Sebentar, 1 hari, 2 hari, 3 hari, seminggu itu langsung tumbuh kulit baru lagi naik. Jadi kering dan kulitnya naik lagi. Jadi ini saya menyarankan nggak usah deh pakai obat-obatan kimia, salep-salep apa segala macam, nggak usah. Pakai aja ekoenzim. Bikin ekoenzim. Manfaatkan apa yang ada dari rumah, manfaatkan kemudian kembalikan lagi ke tubuh kita. Gitu. Kulit juga aman. Ya. Luar biasa ya. Justru yang alami inilah yang dibutuhkan oleh kita semua saat ini ya, apalagi di masa pandemi gitu kan. Kita benar-benar harus menjaga kesehatan, kekebalan tubuh. Kemudian ternyata nih hasil fermentasinya ini semua bermanfaat untuk segala macam penyakit loh pemirsa. Bukan itu aja. Cuci piring, ngepel. Nah, jadi kita bisa hemat. Nah, jadi misalnya satu botol begini ya, setengah bagian adalah ekoenzim, setengah bagiannya adalah cairan pencuci piring. Kemudian kita kocok, campur jadi satu. Nah, jadi kan kita botol pump tuh, nah kayak gini ya. Nah, terus biasa kan ada air tuh, terus kita kasih 3, biasanya sih 3 gitu. Terus udah gitu, udah pakai aja terus. Jadi sangat menghemat dan tidak merusak lingkungan. Jadi kan kita tahu sendiri kalau namanya bahan-bahan kimia itu ya nanti kembali lagi ke tanah, menjadi tanah kita jadi tercemar. Nah, itu dengan ekoenzim kita tidak ada sama sekali bahan kimianya. Jadi dengan melarutkan cairan pencuci piring dengan ini, nah jadi itu tidak terlalu merusak lingkungan. Nah, ngepel juga mengurangi limbah. Iya. Nah, itu yang penting. Ngepel juga, aduh, hemat sekali. Jadi, lihat pemirsa boleh dilihat ya, di sini ada sabun ekoenzim, di sini fungsinya untuk mencuci piring, kayak cuci tangan juga bisa. Cuci tangan juga bisa. Jadi dibagi lagi tadi kalau cuci tangan perbandingannya. Jadi ada takarannya. Ada takarannya. Kemudian yang ini juga untuk ngepel. Wih, nanti lantai kita makin kinclong dong ya. Nah, tapi airnya mungkin 1 ember gitu ya. Terus kemudian larutan buat ngepel itu 1:1 sama ini. Jadi kalau 1:1 misalnya 1 cairan pel ini ya 1 cairan ekoenzim gini, jadi 1:1 gitu. Gitu. Jadi itu menghemat. Jadi kadang-kadang kita kan aduh sekarang apa-apa mahal. Nah, pakailah ekoenzim. Gitu. Sesuai dengan namanya, ekonomis. Iya betul banget. Dan bisa menyelamatkan bumi. Wow, luar biasa sekali. Rizvi punya ini nggak? Punya bunga-bunga di rumah? Bunga-bunga? Nah, ekoenzim bisa sebagai booster. Jadi gini. Ini saya campurkan 1 liter sama ini tuh ekoenzimnya saya teteskan 3 terlihatlah ini kita kocok gini. Nah, semprot tanamannya ya. Jadi kalau kita pakai ekoenzimnya aja bagus, tapi ekoenzim ini juga sebagai booster. Jadi kalau ekoenzim plus vitaminnya dari si bunga itu atau buah, wah itu jadi lebih cepat lagi nih ya. Disemprotinnya di mana? Disemprotinnya itu ya di akarnya, batangnya, daunnya, terutama daunnya. Karena apa? Daun itu kan dia memasak proses fotosintesisnya itu kan ada di daun. Nah, jadi kalau menyemprotkan apa-apa itu harus di daunnya. Jadi daunnya, terus kemudian vitaminnya kan semprotnya di daun. Nah, pakai ekoenzim dulu sebentar, 1 jam kemudian baru pakai
vitaminnya. Wah, itu nanti waktu daunnya langsung besar. Seminggu loh. Jadi penasaran nih, ini Iya. kan banyak banget ya bahan-bahannya. Jadi pemirsa di rumah juga pasti penasaran, buat apa sih bahan-bahan di sini? Terus gimana cara bikinnya? Nanti ya, kita akan ada demonya. Namun pemirsa jangan kemana-mana, karena setelah pesan-pesan berikut ini kami akan segera kembali. Ya pemirsa, tadi kita telah saksikan bersama ya iklan yang lewat. Kembali lagi di sesi yang kedua, yaitu nanti akan ada demo gitu ya. Nah nanti Bu Nini sama Bu Juli akan mempraktekkan bagaimana cara membuat ekoenzim gitu ya. Jadi pemirsa tetap stay tune terus di Rumpi, Ruang untuk Maju Perempuan Indonesia edisi Ramadan dengan tema ekoenzim. Bapak Ibu sekalian, sekarang kita waktunya untuk belajar membuat ekoenzim. Nah, di sini ada Ibu Uki. Bu Uki ini ingin tahu bagaimana sih caranya membuat ekoenzim. Ibu Uki adalah ibu rumah tangga yang selalu masak setiap hari. Dan silakan Bu Juli. Bapak Ibu sekalian, kita sudah disiapkan untuk rumusan 1-3-10, membuatnya sangat mudah sekali. Ya, Ibu Nini hari ini sudah menyiapkan banyak sisa kulit buah dan sayur, kemudian dengan airnya, ya takaran airnya, lalu kemudian gula. Hari ini kita memakai gula molase. Ya, baik. Bu Nini, ini kita pakai wadah apa ya? Ini sebenarnya kita bisa memakai macam-macam wadah yang ada di rumah kita. Kebetulan di rumah saya ini banyak sisa-sisa kaleng cat, bukan kaleng. Jadi ini sebenarnya plastik. Tidak boleh dari kaleng, harus dari bahan plastik. Nah, ini bekas cat. Saya nggak tahu nih namanya nih apa ya. Kita kalau bilang namanya pel ini, tapi sebenarnya adalah Ukuran berapa ini? ini ukuran 5 kilo, 5 kilo cat. 5 kilo cat mungkin berapa? Kurang dari sekitar 4 liter air ini ya. Jadi nanti kita isi dengan 2 liter air. Nah, ini kita bisa pakai juga ini seperti wadah yang kelihatan begini. Nah, sebenarnya kalau wadah yang kelihatan ini lebih lucu karena apa? Nanti tuh kita kelihatan bahan organiknya tuh ngapung-ngapung tuh di sini tuh. Lucu deh. Nah, ini bisa kelihatan juga. Kita bisa lihat tiap hari. Wah, udah jadi gini. Wah, udah jadi gini. Jadi ngintip-ngintipnya digampang. Progresnya kelihatan ya. Progresnya kelihatan. Nah, tapi ada yang nggak boleh kan? Contohnya seperti apa wadah yang tidak boleh dipakai? Nah, wadah yang nggak boleh dipakai itu adalah yang terbuat dari kaleng. Kenapa Bu nggak boleh pakai Kaca kaleng? juga? Ya, kaca juga nggak boleh. Tutupnya, nah ini kan tutupnya kan kecil nih, mulutnya kan kecil. Nah ini jangan tidak disarankan. Kenapa? Karena kan ini nanti kan mengeluarkan gas. Jadi nanti ini bisa kayak orang Meledak. pop gitu, meledak. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita membuat ekoenzim yang mana fermentasinya itu memang memerlukan waktu 90 hari dan menggunakan wadah yang lebar ya, bermulut lebar. Dia dari plastik,
dan seperti apa, dan tidak boleh full penuh-penuh. Nah, yuk kita mulai segera ya. Rumusannya 1, 3, 10. Nah, satunya yaitu gula, ya. Satunya gula, 3-nya yaitu bahan organik ya. Kemudian 10-nya adalah bagian dari air. Ya, yang mana airnya tidak boleh sampai full di permukaan. Setengah aja. Nah, 3 bagian. Berarti kalau airnya 2 liter, maka ini dari sisa kulit sayur dan buahnya berapa? 600 gram. Jadi 2 liter air, 200 gram gula molase, dan harus gram ya, bukan 200 ml ya, Bapak Ibu. 200 gram. Jadi ini liter. Ini ukurannya liter Karena air. Ini ukurannya gram. Jadi saya hitung di sini. Nah, ini 200 gram. 200 gram harus dua ya? Satu ya. Udah 200 gram. Tuh, sudah. Nah, ini kemudian bahan organiknya 600. Karena dia 3 bagian. 3 dikali 2, ini kan tadi 2. Jadi 600 gram. Nah, yuk, sebaiknya jangan cuma satu macam ya Bapak Ibu, tapi kita lebih dari 5 macam lebih bagus ya. Nah, hari ini kita punya ada sayur, ada buah, sebaiknya memang dicampur. Dan campuran ini untuk menghasilkan enzim yang lebih baik tentu harus lebih banyak, dan juga untuk aroma yang lebih wangi biasanya kita memakai buah-buahan. Nah, buah-buahan apa yang hari ini kita siapkan? Ini saya masukkan timun suri biar wangi sekali. Ini masukkan kulitnya semangka. Total Kemudian 600 semua ya. Di sini memang banyak tapi tidak dimasukkan semua. Hanya mencukupi sesuai wadah yang kita pakai. Kulit nanas. Ini kulit jeruk dan juring jeruk. oh ya, kalau untuk dari sayuran ini tidak usah banyak-banyak, karena kalau ketika ini banyak nanti agak berbau ya, jadi sedikit saja. Ini, oh ya, kalau untuk buah kulit buah naga itu jangan terlalu banyak, karena nanti dia warnanya jadi merah. Nah, dan ini tidak bisa untuk mencuci baju kalau ini, karena nanti dia ada warna merahnya. Nah, ini sekarang kita masukkan Jadi ada berbagai macam enzim yang akan kita hasilkan. Tapi Bapak Ibu sekalian, ini tidak untuk diminum ya. Ekoenzim adalah larutan fermentasi dari sisa kulit dan buah yang digabung dengan air dan juga gula ya. Gula Jawa atau gula merah atau gula molase, kali ini kita menggunakan gula molase, dicampur sesuai rumusan 1, 3, 10 dalam wadah yang ditutup dengan rapat ya, dibiarkan selama 90 hari dan disaring, nanti kemudian menghasilkan ekoenzim cairan seperti ini ya. Dia yang berhasil adalah yang beraroma kuat seperti asam buah, seperti cuka apel ataupun arak gosok ya, dan berwarna coklat dari muda sampai tua, agak kehitaman, itu baik ya. Oke, kita mulai prosesnya ya. Ini sudah saya isi air 2 liter, kemudian ini gula molasenya saya tuangkan ke dalam. Ini 200 gram saya tuangkan. Jadi selalu memulai dengan air dan gula terlebih dahulu. Iya. Jadi ibu juga boleh mencicil, misalnya, aduh ternyata 600 gram belum ada nih ya, sedangkan wadahnya sudah ada, maka ibu bisa mencampurkan dulu air dan gulanya yang full, baru nanti mencicil ya. Nah, tapi hari ini kita full 600. Tapi kalau misalnya baru ada 100, baru sedikit-sedikit, tidak apa-apa ya, selama maksimal 2 minggu boleh dicicil. Saya taruh di kulkas dulu. Boleh di kulkas, nggak usah, langsung dimasukin, dicicil langsung di sini, langsung di wadahnya ya. Jadi misalnya ibu sudah ada air, molase dan wadahnya, tapi bahan organiknya baru ada 100 gram. Besok masak lagi, baru besok masukin lagi, nggak perlu taruh di kulkas lagi ya. Tapi kalau kebanyakan malah wadahnya yang nggak ada, nah baru ditaruh di kulkas. Jadi ada 2 cara ya ibu ya. Oh gitu. Ini diaduk-aduk dulu nih molasenya Ya, pastikan benar-benar jangan sampai takarannya tidak pas ya, harus betul-betul akurat. ini Dipajak dulu di dalam air botolnya. ya. Nah, sambil kita pastikan tadi sudah ada lebih dari 5 macam kulit sayur dan buah ya ibu ya. Iya. Bahan organiknya 600 gram.
2 liter air dan 200 gram gula yang dipakai. Nah, setelah itu dicampur dan diaduk rata, baru ditutup. Ini udah nempel aja dulu. Susah. Ya. Jadi pastikan semuanya sudah tercampur rata. Dan kita perlu untuk menuliskan di wadahnya ya, Bapak Ibu jangan lupa bahwa ini apa. Jadi kan ini adalah ekoenzim ya. Kemudian tanggal pembuatannya kita harus tuliskan juga, dan tanggal panennya berarti 3 bulan kemudian atau 90 hari. Dan kita tempelkan di wadah yang kita pakai. Ini diremas-remas, ambil sekarang diremas-remas. Kalau mau masukkan kemangi boleh nggak? Bebas aja ya. Bebas, semua yang bisa dipakai sisa organ dari rumah. Ini juga boleh nih, serai ya. Iya. Kalau jahe boleh nggak? Ya, boleh aja. Jadi begini Bapak Ibu, semuanya apa yang kita konsumsi di rumah, selama dia adalah sayur dan buah, semua bisa dipakai. Tapi jangan cuma satu. Masa sih Ibu Uki masak di rumah cuma pakai jahe doang, nggak makan yang lain kan enggak kan? Ya. Jadi kita pasti sehari makan 3 kali, ada 3 macam sayuran, lalu 2 macam buah-buahan, apalagi sekarang lagi ya Ramadan ini, kita untuk buka puasa juga bermacam-macam kan? Ya. Nah, itulah yang kita pakai. Ya, jangan pilih-pilih bahan, tapi memang ada yang tidak boleh. Nah, seperti apa yang tadi kita sudah sebutkan juga, ada seperti yang berminyak, kelapa kita tidak bisa. Kemudian alpukat, duren, dan yang keras-keras, bergetar itu juga tidak dianjurkan. Nah, Bapak Ibu sekalian semuanya sudah rata nih, 200 gram gula, 600 gram sisa kulit buah dan sayur, lalu 2 liter air, diaduk rata, Diaduk diremas-remas. ya, pastikan dia lebih tenggelam, ya. Berikan curahan cinta dan doanya. Kita doakan fermentasi selama 90 hari berhasil. Ya, jangan lupa untuk menuliskan dan menempelkan apa sih isinya. Nah, Bapak Ibu, setiap hari kita bisa berbeda makanan dan membuat ekoenzim nggak cuma sekali loh, berkelanjutan ya. Jadi minimal seminggu sekali kalau kita mencicil 600 gram, 1 kilo, 3 kilo. Nah, 1 minggu tergantung keluarga besar apa keluarga kecil nih. Tapi Ini udah semuanya selesai. sama. Jadi isinya apa aja, besok kita makan bisa berubah, minggu depan bisa berubah. Maka kandungan ekoenzim setiap orang bisa berbeda-beda Bapak Ibu sekalian. Nah, aromanya pun demikian, tergantung apa yang kita masukkan. Jadi penting sekali untuk kita menuliskan apa saja. Hari ini apa aja Bukti? Timun suri, lalu semangka, nanas, jeruk, Buah buah naga. naga, kacang panjang dan sawi. ya, sawi dan kacang panjang. Iya. Nah, Penting sekali ada lebih di dari 5 macam. Wah, 7 macam. ya. Nah, ini tinggal ditempel. Silakan Buki ditempel di bagian depan dan ditutup rapat. Nah, pastikan selalu ditutup ya Bapak Ibu, dan jangan ngintip-ngintip. Ya. Jadi ada bisa dibuka 7 hari, 30 hari, dan kemudian 3 bulan. Tapi bisa juga tidak usah dibuka-buka juga bisa ya. Nah, jadi Itu kalau mau bagaimana ngintip tuh? bolehlah sekali lah Bapak Ibu ya, tapi jangan, saya rasa tidak semua orang punya waktu untuk mengintip setiap kali. Tapi kalau penasaran bolehlah kita buka sekali. Tapi tidak boleh lama ya. Tutup lagi. Betul. Nah, Ini supaya dia rapat tutupnya, kita tutup pakai plastik. Oh, Tutup ya. pastikan kedap ya Bapak Ibu. Diikat. Nih, sudah tutup rapat. Kemudian kita tutup saja pakai Pastikan Ditutup. kedap semua. kalau kita ingin memastikan bahwa ini lebih tertutup rapat, kita boleh tindih pakai yang lebih berat lagi. Jadi tindih pakai batu bata, atau pakai ulekan, atau pakai panci boleh. Pakai yang wadah berikutnya yang Ibu buat. Ya, ditumpuk nih, misalnya begini nih. Nanti 2 ditumpuk. Jadi tidak makan tempat ya. Ya.
Jadi mudah sekali dibuat di rumah karena setiap hari kita selalu memasak, Bapak Ibu, betul? Nah, dan kalaupun ada sisanya yang bisa kita sisihkan, jadi jangan semua dikirim ke tukang sampah, semua dibuang ke tukang sampah. Kenapa? Di TPA sudah menumpuk begitu banyak. Ada cerita bahwa satu hari di Jakarta itu sampahnya seperti 10 ekor gajah loh Bapak Ibu. Coba bayangkan, ya kalau sampai ada 10 gajah yang lewat di Jakarta, itu sampah kita sebesar itu. Satu hari loh Bapak Ibu, ya. Jadi bagaimana kita bisa mengurangi, dan kita yang mencintai lingkungan, kita yang mau ikut terlibat dalam gerakan sosial ini, ayo mulai dari rumah, mulai dari dapur kita mulai membuat ekoenzim. Ya, sudah selesai. Silahkan kita fermentasi, menunggu 3 bulan lagi dan akan kita dapatkan. Oh ya, nanti setelah 3 bulan kita harus saring bagaimana nih? Nanti disaring pakai saringan biasa tuh, saringan tapi dilapisin pakai kain, ya. Kemudian nanti dituangin semua, disaring lah ya. Terus kita dapat ampasnya. Ini hasilnya seperti ini nanti 3 bulan lagi. Hasilnya seperti ini. Kemudian ampasnya jangan dibuang. Ampasnya ini bisa untuk pupuk di tanaman. Jadi ampasnya semua dicampur di tanah selama 1 minggu. Nah, bisa dicampurkan dengan kotoran hewan, ya. Nah, itu akan menjadi pupuk yang sangat luar biasa. Nah, jadi haranya jadi lebih tinggi. Jadi nanti itu udah jadi pupuk dan bisa disebar ke seluruh tanaman kita. Ya, ampas halusnya juga bisa dijadikan untuk anti sumbat, ya. Jadi Ini ampas halusnya ada di mana, Mbak Juli? Ya, Ampas halusnya ini ada di mana? Ampas halusnya? saat kita memanen, itu saat kita menyaring, dia pasti ada yang halusnya ya. Bagian yang halus itu dari sisa-sisa rempah-rempah dari semua itu ya, kulit-kulit sayur dan buah, dia akan ada yang berupa halusnya seperti ini. Dan yang kasarnya tadi pun masih bisa dihancurkan dan kita simpan dalam botol ini untuk dijadikan anti sumbat. Oke, baik. Mudah-mudahan nanti kita akan cerita lagi di acara berikutnya Dengan ekoenzim dengan berjuta manfaat. Dari dapur kita selamatkan lingkungan, selamatkan bumi. salam ekoenzim. Salam ekoenzim. Ya pemirsa, kembali lagi masih bersama saya Lisvira Vina tentunya, dan juga 2 narasumber kita yang cantik, Ibu Ninis dan juga Ibu Juliana. Tadi kita sudah saksikan bersama demo atau praktek langsung yang dilakukan oleh Bu Juliana dan juga Mbak Ninis. Nah, saya mau tanya nih sama Mbak Juliana dan juga Mbak Ninis. Tadi tuh banyak banget ya bahan-bahan yang dibuat untuk ekoenzim. Sebenarnya apakah semua organik itu bisa dibuat untuk ekoenzim atau ada bahan-bahan tertentu yang tidak bisa? Ya tadi Mbak Ninis bilang ada buah A, B, C gitu. Ada nggak buah lain yang tidak bisa dibuat untuk ekoenzim? Ya, silakan. Bu Juli dulu. Bu Juli dulu. Jadi karena kita tujuan utama adalah untuk membuat yang terbaik untuk ekoenzim, untuk menghasilkan enzim yang terbaik, maka pertama kita harus mendapatkan sisa organik yang ada dari rumah kita sendiri. Ya, itu tujuan utama. Dan sisa organik itu apa? Seperti sisa kulit buah dan juga sayuran. Nah, sehingga ada beberapa yang memang tidak bisa, seperti telur itu tidak bisa, daging ataupun seafood itu semua tidak bisa dijadikan untuk bahan ekoenzim. Lalu juga beberapa buah yang ataupun biji juga tidak bisa dipakai, dan apalagi yang bekas jus ampas ya, ampas-ampas jus itu sudah tidak bisa dipakai. Dan beberapa buah seperti duren ya, Nangka. ya, nangka yang sangat bergetah ya, apalagi yang belum Alpukat. matang ya, alpukat. Kemudian juga ibaratnya seperti yang keras-keras ya, yang berlemak dan yang belum matang ataupun yang busuk, itu juga kita tidak anjurkan. Ya, busuk jadi juga nggak boleh. Kita menghasilkan enzim yang baik tentu mendapatkan yang sisa-sisa kulit sayur dan buah yang baik juga. Jadi jangan sampai yang busuk juga dimasukkan. Iya. Boleh kasih contoh nggak Mbak Ninis, buah-buahan apa aja sih? Pasti kan pemirsa di rumah juga penasaran gitu ya. Banyak buah nih di rumah. Tapi Oh iya, tapi pakai kelapa apa jangan dipakai gitu ya. Oh iya. Sekarang lagi musim kelapa juga kan banyak. Iya, Tapi kelapa betul. tidak bisa dipakai untuk ekoenzim. Ya, kita suka minum lemon tea. Nah,
lemonnya jangan dibuang. Kulitnya. Bisa untuk lemonnya sama dagingnya kan kita suka irisnya gitu. Iya, iya. Nah, itu bisa untuk bahan organik. Nah, kemudian apa? Kalau kita makan soto atau apa, jeruk bikin jeruk kan jeruk itu kan ada bekasnya jeruknya. Jeruknya jangan dibuang. Kumpulin. Itu untuk ekoenzim. Nah, jadi apa namanya? Dan jeruk itu nanti akan membuat wangi apa namanya? Larut apa ini kita apa aromanya. Fermentasi yang akan didapatkan itu wangi. Dan nanti kalau sudah selesai fermentasi dia berubah menjadi ampas dan kita bisa keringkan. Dan di sini salah satunya ada ampas kering dari jeruk. Gitu ya, daun kering ya? Ya, dari sayur-sayuran, serai, bahkan ada batang serai juga. Di sini ada kulit jeruk. Nah, ini ada jeruk nipis kecil juga ya, jeruk kunci semua di sini. Nah, kita keringkan dan sebagai pengharum WC dan juga sebagai booster tanaman. Wah, luar biasa sekali. Ternyata sampai ke ampas-ampasnya gitu ya. Bisa juga untuk digunakan manfaatnya ya. Lisvi, kalau mampet nih, ada saluran mampet. Iya. Nah, Ada saluran air. ini tuh apa sih namanya? Kalau ampasnya itu ada yang bagian yang kentalnya ya. Kalau kita kan bagian bawahnya yang mengendap itu. Nah, ini kan diambil nih. Ini. Nah, ini tuh itu bisa untuk melancarkan saluran-saluran yang mampet. Dan juga kalau bau ya, bau kamar mandi bau atau apa nih, siram aja pakai ini. Oh gitu. Ya, Sebagai pengganti karbol. ya. Tapi kalau bau banget gak usah dilarutkan ya. Langsung aja disiram ya dari itu. Langsung disiram. Jadi tapi dipakein ini dulu, misalnya mampet dipakein ini dulu baru disiram air. Gitu. Demikian juga bau, disiram ini dulu sebentar baru disiram pakai air. Jadi seperti karbol. Oh ya Gitu. ampun, ternyata manfaatnya banyak banget. Boleh dong kasih tau ke pemirsa manfaatnya tuh apa aja dari ekoenzim ini? Oke, yang pertama jika kita nanti sudah membuat dan kalau ikut dalam grup pembelajaran di berbagai komunitas yang ada di Indonesia sekarang sudah banyak sekali. Biasanya kita bisa mendapatkan satu sampel ya. Satu botol sampel yang kita pakai ini terutama kita harus coba untuk detox kaki, yaitu untuk rendam kaki. Oh bisa juga ya? Dengan 3 tutup botol air yang sampai di mata kaki saja, tidak usah banyak, dengan air hangat, lakukan sebelum tidur ya, seperti sauna, lalu ganti baju setelah itu dan kita rasakan bedanya. Nah, karena ekoenzim yang ada di sini dapat mengeluarkan semua detox racun yang dalam tubuh kita ya, dan membuat tidur kita jauh lebih nyaman ya, melemaskan semua otot-otot yang tidak nyaman, makanya disebut sebagai relaksasi juga ya kan. Jadi dengan ekoenzim murni yang sama semuanya ya, kenapa dibuat stiker ini hanya untuk membuat kita mengerti dan mau melakukannya, contohnya untuk manfaat apa ya, dan secara tidak langsung ion negatif yang muncul dari ekoenzim ini walaupun tanpa terbuka tutupnya itu sudah membuat kita jauh lebih nyaman. Seperti ada banyak oksigen, seperti banyak pohon dan tanaman yang ada di sini. Dan sekaligus sebagai anti radiasi. Nah, di rumah ada wifi? Ada. Nah, wifi itu kan radiasi. Taruh ini ekoenzim, taruh dekatnya wifi, nanti ekoenzimnya berubah warnanya ya. Oh pakai diffuser seperti ini ya? Nggak usah. Nggak usah? Gitu aja, pakai botol gini aja. Taruh di dekatnya. Nggak usah dibuka. Oh nggak usah dibuka? Ditaruh aja. Jadi handphonenya ya kita atau laptopnya kita taruh dekat situ ya, luar dia biasa. dapat mengurangi Bukan sulap, radiasi bukan yang ada. sihir, tetapi itu fungsinya memang benar seperti itu ya? tadinya saya juga nggak percaya. Jadi ini kok bisa sih gitu. Tapi nggak apa-apa, saya taruh di botol kecil, saya taruh di sebelahnya wifi. Iya, iya. Bener, berubah 1 bulan gitu, dia berubah warnanya udah mulai rada coklat tua gitu. Waduh, hebat banget ini ya. Ekoenzim ternyata manfaatnya luar biasa dahsyat. Selain untuk kesehatan kita, tetapi juga untuk menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kita. Bahkan untuk wifi juga bisa gitu ya, supaya anti radiasi gitu loh. Nah, pasti pemirsa di rumah juga kesempatan baik gitu ya, untuk membuat dan memanfaatkan apa-apa aja sih bahan organik ada di rumah kita. Udah gitu kan kita pandemi masih di rumah ya, Bu ya. Jadi kan harus bisa pintar-pintar, harus cerdas gitu ya, memanfaatkan apa yang ada di rumah, kemudian juga membuat sesuatu gitu ya, kayak tadi
siapa Bu Juli bilang bisa untuk relaksasi, bisa untuk sauna istilahnya gitu ya. Jadi kita nggak usah ke salon gitu ya, bisa dikerjain di rumah dengan sendirinya gitu. Nah Mbak Juli sama Mbak Ninis ada nggak sih pesan-pesan untuk pemirsa di rumah supaya pemirsa di rumah itu lebih kreatif lagi gitu ya. Terus juga nggak usah boros-boros karena sekarang ada ekoenzim, jadi lebih ekonomis gitu. Jadi kalau bicara soal ekonomis, betul ya. Jadi mulai dari cairan pembersih kita di rumah yang kita selalu pakai, itu kita nggak sadar bahwa ternyata kita memakai cairan pembersih sebanyak ini gitu ya. Dan cairan pembersih kita seperti apa ya, Bapak Ibu sendiri yang tahu ya, apakah pengaruh dari kimianya, organiknya seperti apa. Nah, kita punya yang alami yang ternyata kita adalah gerakan sosial tidak menjual. Di sini adalah gerakan sosial yang mengajak semua kalangan, dan saya yakin dari anak-anak pun sampai yang senior bisa membuat dengan sangat mudah dan cepat ya. Ya memang prosesnya 3 bulan. Semua yang baik perlu waktu ya Bapak Ibu. Betul, betul. Tapi hasilnya luar biasa. Kita lihat di sini untuk kebutuhan dapur saja menggantikan cairan pembersih di rumah kita sudah sebanyak ini. Dan pengeluarannya terutama ibu-ibu ya sangat wah hemat banget kan, pengennya hemat di sini dan di sana. Ternyata kalau bisa mengurangi minimal 300.000 saja 1 bulan. Siapa yang nggak mau? Mau banget. Saya pertama kali ya tahu soal ekoenzim hanya karena ingin irit super pel. Ya ibaratnya saya ingin irit bahwa saya bisa mengepel di rumah dengan cairan organik tanpa kimia lagi. Tanpa cairan pembersih lainnya. Jadi manfaat kalau memang bisa mulai dari cairan pembersih saja, semua tidak hanya dari penggunaannya, tapi dari manfaat untuk penggunaannya, limbahnya bahkan dari sisa buangan air pel tadi kita buang ke garasi kita, lalu kita siram ke WC kita sambil cuci, dia otomatis sampai limbahnya itu sampai ke selokan, sampai ke got, sampai ke sungai, semuanya akan menjadi baik. Bersih ya. Gitu. Mengurangi limbah kimia yang ada. Iya, aduh keren banget ya Mbak Juliana. Mbak Ninis bisa nggak kasih tahu ke kita semua nih, kenapa sih Mbak Ninis sama Mbak Juliana tergerak hatinya gitu untuk mau menjadi relawan ekoenzim gitu loh? Yang pertama terpikir oleh saya adalah penyelamatan lingkungan. Masya Allah. Jadi semua yang semua yang kita pakai ini sehari-hari banyak bersifat kimia. Ya. Dan apapun yang kita makan kalau bersifat kimia itu semua akan menjadi badan kita menjadi sumber penyakit. Nah, ketika kita kembali lagi ke alam, kita menyelamatkan lingkungan, tapi kita menyelamatkan juga badan kita. Jadi jangan sampai kita menjadi perusak untuk badan kita sendiri. Apa yang kita pakai itulah yang akan menjadi akibatnya di dalam tubuh kita. Kalau kita memberikan yang bagus, pasti kita akan juga lebih bagus. Tabung tua ya. Ya, jadi itulah yang manfaat yang paling utama adalah penyelamatan lingkungan dan kesehatan tubuh kita. Ya, kita bisa nyuci sayur. Biasanya cuci sayur itu pakailah ekoenzim. Jadi untuk cuci sayur, cuci buah. Jadi kalau ada buah kan suka ada buah tuh kita nggak tahu ya, petani itu dia pakai kimia apa gitu ya, pestisida ya, biar mereka nggak diuletin, biar dia mereka pasti pakai pestisida ya. Caranya cucilah pakai ekoenzim gitu. Jadi ekoenzim dicampur sama air, kita masukin itu, kita cuci. Insya Allah itu akan menjadi manfaat untuk tubuh kita. Wow, Masya Allah. Ternyata ya dari organik kita manfaatkan, kemudian juga bisa untuk segalanya gitu ya. Nggak perlu beli di luar lagi gitu ya buat menghemat ongkos. Ya. Gitu. Saya biasanya saya membeli ini loh untuk mencuci buah. Kan kalau cuma dari air mengalir itu kan kadang-kadang dia ada unsur apanya gitu ya di dalam airnya ya. Saya tuh suka beli itu yang cairan yang organik lah, apalagi ya Allah mahal sekali gitu. Mahal sekali. Iya, mahal sekali satu botol itu. Jadi kan ini organik tapi ekonomis. Gratis. Dan kita bikin sendiri. Iya, gitu ya. nggak gratis. Ada molasenya. Jadi jadi yang tidak gratis itu ya gulanya. Tapi nggak boleh gula putih loh. Oh, okay. Nah, jadi gula. Penting. Tadi belum disampaikan. Ya,
ada 3 bagian, yaitu air, gula, dan bahan organik. Nah, si gula ini itu untuk proses fermentasi itu pakai gulanya. Nah, Oh ya maaf, tadi fermentasinya selama 3 bulan 3 ya? bulan. 3 bulan. Kalau lebih 3 bulan boleh? Boleh. Boleh banget. Boleh. Oke, silakan Mbak Ninis. Lanjutkan lagi, selain gula-gula tadi apa lagi Mbak Ninis? Gula putih nggak boleh ya? Iya, betul. Oh nggak boleh ya? Karena gula putih itu ada Memang kan tidak ada kandungan mineral dalam gula dan kita di sini berdasarkan rumusan dari penemunya ya, dari tadi kita belum bicara nih, Oh iya. bahwa semuanya adalah berkat dari penemuan Dr. Rosukon dari Thailand, yang mana beliau adalah seorang dokter dan sudah meneliti lebih dari 30 tahun, ya, dan kemudian dikembangkan oleh Dr. Joen dari Malaysia sudah lebih dari 15 tahun. Dan kita sebaiknya mengikuti rumusan yang disebutkan oleh jadi beliau. tetap ya harus mengikuti prosedurnya gitu, termasuk dengan takaran-takaran tadi yang pembuatan ekoenzim yang tadi didemokan ya. Oke, ini kita sebenarnya pembahasannya seru banget dan masih penasaran pengen nanya-nanya gitu, tapi berhubung waktunya sangat terbatas, jadi mohon maaf sekali. Insya Allah lain waktu kita bisa ketemu lagi ya. Terima kasih banyak Mbak Ninis, Mbak Juliana. Terima kasih banyak. Sehat-sehat semuanya, dan tetap semangat untuk menjalankan ekoenzim ini dan bisa mensosialisasikan dan mengedukasikan ke masyarakat Indonesia supaya Indonesia juga lebih bisa menyelamatkan bumi lagi gitu ya, bebas dari segala limbah, polusi kimia dan lain sebagainya. Baik pemirsa, demikianlah acara kita pada sore hari ini. Sayang banget waktunya sangat terbatas, padahal pemirsa di rumah juga masih penasaran ya. Aduh, apalagi sih? Insya Allah nanti di lain kesempatan kita akan ketemu lagi sama Mbak Ninis dan juga Mbak Juliana. Saya Liz Firavina, pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Selamat menjalankan ibadah puasa, semoga tetap sehat dan puasanya lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ekoenzim. Salam ekoenzim. Nah, gini ya, salam ekoenzim.